Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmu makulat pada pertemuan kelima. Merefer sedikit pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan terkait pertama definisi dari jauhar, di mana di sana ada perbedaan pendapat antara mutakalimin Asy'ariyah, mutakalimin Mu'tazilah sekaligus falasifah. Mereka berbeda dalam mendefinisikan apa yang disebut sebagai jauhar. Jadi mereka ketiga kelompok ini dalam kaitannya dengan ilmu makulat ini pada dasarnya menerima apa yang disebut sebagai makulah al-jauhar. Mereka meyakini bahwasanya yang disebut sebagai jauhar ini maujudun fil kharij. Dia ada di luar otak, berarti maujud fi nafsihi fil kharij. Namun mereka berbeda dalam mendefinisikan apa yang disebut sebagai jauhar. Perbedaan ini karena terkait tentang hakikat dari jauhar yang mereka pahami itu seperti apa. Itu yang membedakan. Sehingga mereka berbeda dalam mendefinisikannya. Tapi semuanya tidak mengingkari bahwasanya yang disebut sebagai jauhar itu ada. Disebut sebagai jauhar itu ada. Karena wujudul jauhar doruriun. Wujudnya atau eksistensi jauhar itu doruri. Tidak perlu membutuhkan argumentasi untuk meyakini bahwasanya apa yang disebut sebagai jauhar itu maujud fil kharij. Karena bisa mereka sentuh, bisa dirasakan dan sebagainya. Perbedaan mereka terkait beberapa definisi apa yang disebut sebagai jauhar. Jadi terus ada yang mungkin bertanya, jika mereka saja berbeda dalam hal definisi jauhar, mengapa mereka sepakat terhadap apa yang disebut sebagai jauhar? Ini ada mughalathah di sini. Ada mughalathah, ada kesalahan, ada falasi kalau dalam ilmu mantik terkait orang yang mengkritik ini. Dan ini beberapa kali dilakukan oleh Ibnu Taimiyah di dalam menjelaskan beberapa keyakinannya terkait permainan apa yang disebut sebagai definisi, apa yang disebut sebagai personal definisi. Jadi sebenarnya para Mu'tazilah, Asy'ariyah dan falasifah tidak mengingkari. Mereka sepakat bahwasanya di alam fil kharij itu secara personal ada yang disebut sebagai jauhar. Namun mereka berbeda dari sisi definisi. Mengapa? Karena ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Dua hal yang berbeda. Definisi memberikan mafhum, memberikan makna yang wujud di otak kita. Sedangkan personal, afrod, itu bukan, dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa dipertentangkan dengan menanyakan seperti misalnya kalau mereka berbeda definisi, mengapa mereka sepakat dalam meyakini adanya jauhar? Nah, itu tidak bisa dipertanyakan karena dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ini dipakai oleh Ibnu Taimiyah terkait misalnya Ibnu Taimiyah bermain-main soal definisi jisim. Kenapa kamu mengkritik keyakinan kami yaitu Ibnu Taimiyah misalnya, Ibnu Taimiyah dan para pendukungnya, sedangkan kalian sendiri itu berbeda pendapat dalam kaitannya terkait dengan definisi. Nah ini Ibnu Taimiyah itu sedang
sedang mughalathah atau falasi. Kenapa? Karena perbedaan mereka itu terkait definisi jisim, di mana definisi itu memberikan mafhum. Ingat, at-ta'rif yufidu al-mafhum. Awil makna fidhin, aw surah fidhin, bentuk di dalam otak. Namun mereka semua sepakat bahwasanya ada yang disebut sebagai jisim. Karena terkait dengan personal. Jadi mengkritik perbedaan, jadi membawa perbedaan di level definisi ke dalam level personal, afrod, masodak. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini juga demikian. Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Falasifah berbeda pendapat terkait definisi, terkait dari surah fidzihni terhadap apa yang disebut sebagai jauhar. Namun mereka sepakat bahwasanya jauhar itu maujudun fil kharij, secara personal. Fil masodak, fil afrod. Mengapa mereka sepakat bahwasanya jauhar itu maujudun fil kharij? Sepakat. Karena doruri. Wujudnya jauhar yang kita pegang, yang kita rasa, yang kita lihat itu doruri. Ingat doruriyat asitah di dalam ilmu mantik, di dalam bab terakhir ketika kita membahas Sulam al-Munawwarah itu diantara al-hissiyat. Ma yustafadu min al-hiss doruri. Nah, wujudu al-jauhar, adanya jauhar fil kharij itu doruri karena dia mustafad min al-hiss. Oke, itu yang ingin saya terangkan. Saya tambahkan terkait dari penjelasan kemarin yang belum saya jelaskan. Jadi kemarin kita telah membahas tentang definisi apa yang disebut sebagai jauhar. Dan itu terjadi perbedaan pendapat. Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Falasifah itu berbeda pendapat terkait itu. Jadi mereka berbeda pendapat meskipun sepakat tentang wujudnya jauhar. Kemudian perbedaan pendapat ini sebenarnya juga dipantik oleh apa yang nanti kita bahas setelah ini. Definisi ini menjadi berbeda, mereka berbeda pendapat karena mereka memahami terkait apa yang disebut sebagai jauhar. Apakah jauhar itu terbagi-bagi ke dalam 5 seperti apa yang diyakini oleh falasifah? Ataukah tidak demikian? Nah, ini yang akan dibahas dalam pertemuan malam hari ini. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qal aqsamuhu. Ragam-ragam jauhar. Ragam jauhar. Jadi jenis-jenis jauhar itu apa saja? Qasamahu al-mutakallimuna ila ma yakbalu al-qismata mutlaqan wa huwa al-jismu wa ila ma la yakbaluha aslan wa huwa al-jauharul fard. Pertama, ulama mutakallimun itu membagi jauhar kepada 2 hal. Yaitu pertama jauhar yang bisa dibagi secara mutlak. Bisa dibagi secara mutlak. Maksudnya bisa dibagi secara mutlak itu nanti akan mungkin di bab selanjutnya kayaknya. Terkait dengan makula al-kam, terkait dengan makula kuantitas. Yang disebut sebagai pembagian di sini ada 3 macam. Ada al-qisma al-aqliyah, ada qisma al-fardiyah. Qisma aqliyah ada al-qisma al-wahmiyah sama al-qisma al-fi'liyah. Ya. Itu nanti. Pokoknya yang dibahas, yang dibagi oleh mutakalimin, yang dianggap dibagi oleh mutakalimin, jauhar dibagi menjadi 2, yaitu pertama jauhar yang bisa menerima pembagian, artinya bisa dibagi. Bisa dibagi. Maksudnya di sini al-qisma al-aqliyah.
Catat aja, nanti akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Al-qismah aqliyah, yaitu yang menerima pembagian secara akal, secara mutlak. Ada juga yang tidak bisa menerima pembagian. Tidak bisa menerima pembagian. Tidak bisa dibagi secara akal. Oke. Yang bisa dibagi, yang bisa menerima potensi untuk bisa dibagi, itu disebut sebagai jisim. Artinya apa? Jisim adalah jauhar yang punya potensi dibagi. Walaupun fakta di luar nggak bisa dibagi, tapi secara akal bisa dibagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada barang, ada benda, misalnya taruhlah ini benda sesuatu yang sangat keras. Ini faktanya bisa dibagi kan? Bisa dibagi. Bisa dibagi dalam arti secara akal. Akal kita membagi, oh ini bagian kanan, ini bagian kanan, ini bagian kiri. Akal kita membagi. Namun faktanya, karena mungkin ini merupakan benda yang sangat kuat, sangat keras, misalnya berlian, sehingga alat apapun di dunia ini kebetulan tidak bisa membaginya. Alat apapun. Nah, yang dibahas, yang disebut sebagai jisim itu bukan terkait dari al-qismah al-fi'liyah, pembagian secara real di alam nyata, bukan. Bukan itu yang dimaksud dari jisim yang di sini, yang menerima pembagian di sini maksudnya itu, bukan itu. Namun al-qismah al-aqliyah, pembagian secara akal. Artinya ada badi dia yang bisa dibedakan antara sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Punya potensi itu. Walaupun secara qismah al-fi'liyah atau qismah al-fi'liyah atau pembagian secara real itu nggak bisa dibagi karena saking kuatnya benda ini. Kita umpamakan seperti itu. Nggak dibahas itu. Tetap. Nah, itu adalah disebut sebagai jisim, yaitu mayak balu al-qismata. Nanti definisi lebih detailnya di pembahasan berikutnya. Nah, jenis pertama dari jauhar adalah jauhar yang mana dia bisa punya potensi dibagi. Itu disebut sebagai jisim. Yang kedua yaitu wa ila ma la yaqbaluha aslan wa huwa al-jauharul fard. Wa huwa al-jauharul fard. Yaitu yang kedua adalah jauhar yang tidak menerima potensi untuk dibagi. Sama sekali. Maksudnya di sini pembagiannya adalah pembagian akliyah. Secara akal tidak bisa dibagi lagi. Kenapa harus dibedakan antara pembagian akliyah, kemudian fi'liyah, kemudian wahmiyah? Karena para ulama mutakalimin dan falasifah itu tidak berbeda pendapat terkait al-qismah al-fi'liyah dan al-qismah al-wahmiyah. Mereka nggak berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapatnya terkait al-qismah al-aqliyah, pembagian secara akal. Apakah ada secara akal benda di alam semesta ini yang tidak bisa dibagi? Mutakalimun secara umum mengatakan ada. Mereka menyebutnya sebagai jauhar fard atau partikel tunggal. Baik, jangan memaknakan partikel ini secara fisika yang kita kenal. Bisa jadi partikel sekarang itu masih bisa dibagi lagi. Pokoknya ada benda terkecil secara akal yang tidak bisa dibagi lagi. Kenapa secara akal? Karena para ulama mutakalimin menetapkannya secara akal. Mereka tidak pernah melihat secara langsung al-jauhar fard. Tidak pernah. Falasifah juga tidak pernah. Ya. Namun secara akal mereka dengan argumentasi rasional memutuskan ada bagian di alam semesta yang mustahil bisa dibagi lagi. Secara akal tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi itu adalah jauhar fard. Mereka menyebutnya sebagai jauhar tunggal atau partikel tunggal atau atom atau apapun nyebutnya. Pokoknya adalah jauhar yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini pendapat dari mutakalimun secara umum. Juga ada pendapat
sebagian falasifah Yunani juga berpendapat demikian. Jadi mutakalimun tidak sendirian di kalangan ini, ada falasifah juga demikian. Meskipun yang mayoritas ulama falasifah tidak. Oke, coba dilihat di foto yang saya kirimkan barusan. Al-mutakallimuna huna a'ammu minal as'ariyah fayasmalu al-as'ariyata wal mu'tazilata. Yang dimaksud di sini qasamahu al-mutakallimun, ulama mutakallim, itu lebih general dibandingkan Asy'ariyah. Maksudnya dia umum sehingga mencakup Asy'ariyah sekaligus Mu'tazilah. Artinya Mu'tazilah dan Asy'ariyah di sini secara umum sepakat jauhar terbagi menjadi dua macam. Ada jauhar yang bisa menerima pembagian secara akal. Itu disebut sebagai jism. Ada jauhar yang tidak bisa dibagi secara akal. Boleh. Itu disebut sebagai jauhar fard atau partikel tunggal. Santai aja, dengerin aja. Mau ngerokok? Beneran ini tak kasih. Ada orang santri mau ikut, tumben. Kasih rokok satu-satu. Rokok. Dengerin aja. Ya terserah di situ duduk. Ya, jadi ada dua macam pembagian, dua macam jauhar menurut mutakallimin. Mutakallimin di sini antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jadi lebih umum. Kemudian catatan kedua, tolong dilihat. Tambihun, catatan, peringatan catatan. I'lam anna qismatal mutakallimina mabniyatun 'alal qawli bil juz'il ladzi la yatajazza wa nafyil hayula wasurah. Ketahuilah bahwasanya pembagian mutakalimin artinya membagi jauhar menjadi jisim, yaitu jauhar yang masih bisa dibagi lagi, dan kepada jauhar fard, yaitu jauhar yang tidak bisa dibagi lagi secara akal. Itu pendapat ini dibangun dari pendapat yang lain. Apa itu? Yaitu pendapat yang alal qauli bil juz'il ladzi la yatajazza, yaitu pendapat yang meyakini adanya bagian yang tidak bisa dibagi lagi di dalam alam semesta. Itu disebut sebagai al-jauhar al-fard. Wa nafyil hayula wasuro, dan juga didasari pendapat menafikan adanya hayula dan suro. Gak apa-apa. Paham nggak paham, dengarkan aja. Kalau bosan keluar, tinggal ngerokok. Paham dikit-dikit, Mas. Ya. Nanti bisa paham. Jadi pendapat mutakallimin yang membagi jauhar ke dalam dua bagian, yaitu ada jauhar yang masih bisa dibagi lagi disebut sebagai jisim, ada yang jauhar yang tidak bisa dibagi lagi yaitu disebut sebagai jauhar fard atau partikel tunggal. Itu dibangun di atas keyakinan atau kesimpulan mereka bahwasanya ada bagian yang tidak bisa dibagi lagi di alam semesta. Pertama, dan juga dibangun dari penafian adanya apa yang disebut sebagai hayula dan suro. Jadi seperti itu. Nah, yang menetapkan adanya hayula dan suro itu adalah falasifah. Hayula adalah al-mada, itu bahasa Yunani. Hayula itu adalah bahasa Yunani, maksudnya mada, materi. Tapi materinya nanti akan, kemarin sudah dijelaskan. Itu jauharun fil jismi qabilun lima ya'ridu lahu minal ittisal wal infisal. Itu mahallul suratain. Sebuah, nanti dijelaskan. Jadi itu disebut sebagai hayula. Dan juga menafikan adanya suro. Kalau falasifah yang mengisbat atau meyakini adanya hayula dan suro, pasti mereka menafikan adanya partikel tunggal. Jadi ini berbanding selalu tanakut. Kalau meyakini adanya hayula dan suro, ya, kalau meyakini adanya hayula dan suro, pasti dia
menafikan adanya jauhar farad atau al-juz'ul ladzi la yatajazza. Kalau meyakini adanya bagian yang tidak bisa dibagi lagi, pasti mereka menafikan adanya hayulah dan surah. Ini secara umum demikian. Secara umum demikian. Namun ada di kitab lain, saya baru baca itu juga. Misalnya di kitab Tajridul Aqaid. Tajridul Aqaid karya Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi itu unik. Di kitab ini unik. Saya katakan kan saya pernah cerita. Nasiruddin At-Tusi itu seorang bermadzhab Asy'ariyah secara umum. Namun kecuali di bab imamah. Di bab imamah dia adalah Syiah, seorang Syiah Imamiyah. Syiah Itsna Asyariyah. Nah, di dalam kitabnya ini unik. Dia itu menafikan adanya al-juz'ul ladzi la yatajazza, menafikan adanya jauhar farad. Namun juga menafikan adanya hayulah dan surah. Nah, ini saya baru nemu, belum saya perdalam, tapi itu ada kecenderungan yang lain. Itu di antara pendapat falasifah Yunani yang istilahnya filsuf Yunani klasik sebelum Aristo. Oke, itu pembagian. Jadi seperti itu. Kemudian wal jismu. Jadi ini masih pendapatnya mutakalimin ya. Apakah Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Wal jismu salah satu aksam. Jisim itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Li'annahu, mengapa jisim itu ada 3 macam? Li'annahu, karena ini imma ya, tulisannya di sini kurang jelas. Imma an yakbalal qismata fi jihatin. Ada kalanya jisim atau maksudnya jauhar di sini. Jisim di sini kadang disebut jauhar, kadang disebut jisim. Karena jauhar atau jisim atau jauhar ada kalanya dia bisa menerima pembagian fi jihatin di satu arah. Wa yusamma khotton. Dia disebut sebagai baris, khot, garis. Au jihatain, atau dia bisa menerima pembagian dalam 2 arah. Wa yusamma sathan, disebut sebagai satah. Satah itu lembaran. Nanti saya terangkan. Au salasin, atau dia bisa menerima pembagian salasin di 3 arah. 3 arah maksudnya itu adalah panjang, lebar, dan dalam. Panjang, lebar, dan dalam. Wa yusamma jisman, maka itu disebut sebagai jisman mutlakon, secara mutlak. Oke. Bentar. Saya gambarkan ya. Mana yang tadi itu? Oke, ini penting. Dalam pembahasan ilmu makulat ya, ilmu makulat ini sebenarnya yang paling penting adalah terkait pemahaman kita terhadap materi-materi ini, tapi dengan menerangkannya secara visual. Ini penting banget. Ini penting banget. Bentar ya. Nah, coba dilihat. Jisim atau jauhar, di sini tepatnya jauhar. Ada kalinya dia bisa menerima pembagian di satu arah. Misalnya, atau jisim ya. Ya jisim, taruhlah jisim, bener. Jisim bisa menerima pembagian di satu arah. Misalnya gini, keyakinan mutakalimin bahwasanya seluruh benda di alam semesta itu tersusun dari kumpulan jauhar farad. Dari kumpulan jauhar farad. Taruhlah gini. Taruhlah ini benda. Taruhlah ini jisim. Ya, dilihat ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan kecil apa besar ini? Kelihatan di sana. Jelas kan ya, kelihatan kan? Nah, mutakalimin, Asy'ariyah atau Mu'tazilah itu meyakini bahwa sebentar. Jelas. Mutakalimin itu meyakini bahwa seluruh benda di alam semesta
itu tersusun dari kumpulan jauhar farad, dari kumpulan partikel-partikel tunggal yang nggak bisa dibagi lagi. Taruhlah ini bendanya misalnya bentuknya kotak ini. Mereka meyakini walaupun mereka nggak bisa melihat secara langsung dengan kasat mata, dengan mata telanjang, tapi secara argumentasi mereka meyakini demikian, bahwasanya taruhlah ini benda bentuknya kotak lah. Ini lah sebenarnya benda ini tersusun dari partikel-partikel tunggal. Ya kan? Ya seperti ini. Taruhlah ini sampai penuh ya. Anggap aja saya penuh. Pokoknya seluruh benda itu seperti itu. Besar kecil seluruhnya seperti itu. Di mana setiap benda yang kita lihat, misalnya ini bersambung, nyambung, itu sebenarnya tidak nyambung. Sebenarnya tidak. Jadi di sela-selanya itu selalu ada mafasil, selalu ada sela-sela. Taruhlah di sini. Ini ada selanya kan? Ada sela. Ini ada sela. Namun saking kecilnya, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ya, jadi seluruh benda di alam semesta itu pada hakikatnya menurut mutakalimin itu seluruhnya itu tersusun dari partikel-partikel tunggal yang menyusun suatu benda. Nah, ini bendanya besar. Mungkin ada benda yang lebih kecil. Taruhlah benda lebih kecil. Ya kan? Ini sama juga, baik itu benda kecil, benda besar, semuanya sebenarnya hakikatnya itu terdiri dari partikel-partikel tunggal. Ya, partikel-partikel tunggal yang partikel ini adalah tidak bisa dibagi lagi secara akal, secara rasional. Nah, partikel ini tersusun, namun ada sela-selanya di bagian-bagian kanan kirinya, tidak nyambung. Mereka mengatakan ini tidak ada persambungan. Fihi mafasil, ada sela-selanya. Lah, perbedaan antara benda yang disebut sebagai benda besar dan benda kecil itu perbedaannya dari mana? Perbedaannya hanya dari jumlah kuantitas jauhar farad yang menyusunnya. Semakin besar benda itu, maka jauhar faradnya itu semakin banyak penyusunnya. Semakin kecil berarti semakin sedikit. Ini keyakinan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Keyakinan mutakalimin. Lalu berbeda dengan keyakinan para filsuf, mayoritas filsuf ya. Mereka meyakini bahwasanya taruhlah benda ini kotak ya. Ya. Mereka meyakini bahwasanya benda di alam semesta itu mutasil. Yang kita lihat dia nyambung di alam semesta. Misalnya ini kotak atau misalnya ini bentuknya lonjong atau bola. Itu semuanya nyambung. Jadi bukan terdiri dari partikel-partikel tunggal di mana menjadi penyusun sehingga menjadi besar ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini seluruhnya disebut ini jisim ini ya nyambung. Dia nyambung secara hakikatnya nyambung sebagaimana mata juga melihatnya nyambung. Kita melihat botol. Kalian lihat kan bagiannya tidak ada sela-selanya kan? Ya kan ya? Secara hakikatnya juga demikian. Itu keyakinan para filsuf. Nah, apakah jisim ini menurut para filsuf itu tersusun dari bagian-bagian? Ya, tersusun dari bagian pertama ada yang disebut sebagai hayulah. Susah banget pakai ini. Ya, harus pakai ada mouse. Hayulah. Pertama hayulah, kedua suroh. Mereka meyakini bahwa saya jisim juga terdiri dari dua bagian, tapi bagiannya beda dengan jauhar farad ini ya. Seperti keyakinan mutakalimin. Mereka meyakininya tidak. Jadi semua benda di alam semesta itu terdiri dari hayulah dan suroh. Oke.
terdiri dari hayula dan suro. Suro itu terbagi menjadi dua. Menurut falasifah. Suro jismiyah. Suro jismiyah. Ya. Dan suro naw'iyah. Nanti akan kita masuk pembahasannya itu. Tapi saya terangkan secara global dulu ini. Suro jismiyah, suro naw'iyah. Jadi menurut mereka semua jisim itu terdiri dari hayula dan suro. Suronya ini bisa dibagi menjadi dua. Ada suro jismiyah dan suro naw'iyah. Hayula itu apa sih? Hayula itu madah atau materi. Tapi pengertiannya bukan seperti pengertian kita bahwasanya misalnya roti berarti materinya dari tepung dan sebagainya. Enggak seperti itu, beda. Pokoknya materi aja nanti akan diterangkan. Nah, suro itu kalau kita nyebutkan menerjemahkan sebagai bentuk, ya kan? Ini agak riskan kalau kita menerjemahkan sebagai bentuk karena misalnya gini, suro kan ada dua. Suro itu ada suro dua kan, suro jismiyah dan suro nawiyah. Suro jismiyah itu yang dimaksud sebagai suro jismiyah itu apa? Ittisol. Ittisol itu apa? Ketersambungan. Jadi mereka mengatakan bahwa benda ini kok di alam semesta itu nyambung, sebagaimana di dalam hakikatnya juga nyambung. Itu karena apa? Karena ada suro jismiyah. Suro jismiyah itu adalah ketersambungan. Ingat, terjemahan dari suro jismiyah itu ketersambungan. Oke, bukan bentuk. Lah, kemudian di benda-benda di alam semesta ini kan bentuknya beda-beda. Ada yang kotak, gini, persegi empat. Kemudian ada yang persegi panjang. Kemudian ada yang bola atau lingkaran seperti ini. Lah, yang mempengaruhi dia berbeda bentuk satu dengan yang lain itu disebut sebagai suro naw'iyah. Yang membuat dia berbeda bentuk-bentuknya itu adalah suro naw'iyah. Jadi hayulah ini tempat dari suro. Suro itu menempati hayula. Kemudian suro ini memberikan efek itisol kepada hayula. Memberikan efek ketersambungan kepada hayula. Dan itu belum ada bentuknya. Kemudian juga dia memberikan efek suro nau'iyah. Memberikan efek bentuknya. Maka menjadi bentuk yang seperti kita lihat. Ya, jelas ya? Nah, itu perbedaan antara mutakalimin dan falasifah. Oke, itu secara umum perbedaannya. Nah, terus kita kembali lagi sedikit. Di teks itu mengatakan masih pembahasan dari mutakalimin. Wal jismu salah satu aksam. Jisim itu ada 3 macam. Mengapa jisim itu ada 3 macam? Karena begini. Mutakalimin tadi kan meyakini bahwasanya benda di alam semesta ini kan terdiri dari gini kan, partikel-partikel tunggal kan, ya kan ya. Taruhlah ini adalah partikel tunggal yaitu jauhar fard. Lah, kalau dia menerima pembagian dalam satu arah, maksudnya menerima pembagian dalam satu arah itu adalah ketika jauhar fardnya itu disusun kemudian membentuk satu arah saja. Ya. Bentuk satu arah saja. Ini kan taruhlah ini garis. Mereka nyebutnya sebagai garis. Ya. Sebenarnya garis yang kita lihat itu kan terdiri dari partikel-partikel tunggal yang menyusun secara satu arah kan. Satu arah ke kanan atau ke kiri saja. Ya kan ya. Nah, ini mereka menyebutnya sebagai khot. Mutakalimin menyebutnya sebagai khot. Garis. Nah, berarti ini satu arah, ini jihad. Kemudian ada jisim. Kenapa ini jisim? Karena lebih dari satu. Kan gini, kalau jauhar fard ini kan, lah tadi definisi dari jisim kan dia menerima pembagian. Taruhlah ini adalah garis. Apakah ini bisa dibagi? Bisa, ini kan bisa dibagi. Taruhlah ini bisa dibagi sini. Ini bisa dibagi ke sini, ya kan ya? Bisa dibagi. Ya.
Ini bisa dibagikan. Bedanya dengan jauhar fard. Jauhar fard ini nggak bisa dibagi lagi. Nah, yang ini saya nggak bisa menggambarkan jauhar fard karena jauhar fard itu bukan ini. Ini kan titik. Ini sebenarnya juga jisim. Menurut Asy'ariyah mutakalimin yang saya gambar di sini adalah jisim. Ini adalah pendekatan saja. Taruhlah ini adalah titik dan ini bukan titik sebenarnya. Titik itu lebih kecil daripada ini. Pokoknya adalah sebuah entitas yang dia tidak memiliki sisi kanan kiri sama sekali. Pokoknya tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini kalau dia mengarah ke satu arah, baik itu ke atas atau ke bawah atau ke kiri, ke kanan, itu disebut sebagai khot atau garis. Ya, berarti dia adalah kenapa disebut sebagai dia jisim yang bisa dibagi dalam satu arah? Karena memang satu arah gini. Satu arah gini, kemudian dia kan bisa dibagi. Taruhlah ini kita bagi gini, bagi gini. Ya kan ya? Nah, kemudian au jihata ini rokok dulu. Atau dia menerima pembagian dalam dua arah. Wa yusamma sabhan. Kenapa dia ada dua arah? Karena ada lebar dan panjang. Taruh lagi nih. Oh gini. Bentar. Ini kan garis. Kalau ini sathan. Sathan itu lembaran kayak gini. Meskipun ini kotak sebenarnya bukan satah. Bukan satah sih, tapi ini penggambaran aja. Ya kan ya? Lah ini kan sebenarnya kan satah ini kan garis yang ditarik ke bawah sini kan. Ditarik ke sini kan. Ditarik ke sini. Ditarik secara keseluruhan. Ini ditarik ke sini. Ya kan ini ditarik ke sini. Ya kan? Nah, itu disebut sebagai satah. Karena dua arah. Kenapa dua arah? Karena dia punya panjang, punya lebar. Ini panjang, ini lebar. Oke ya, punya panjang, punya lebar. Ada yang disebut ausalasin atau dia bisa dibagi ke dalam tiga arah. Wa yusamma jisman mutlaqon. Disebut sebagai jisim mutlak, jisim yang mutlak. Maksudnya tiga arah itu taruhlah bentuknya itu tiga dimensi. Bentuknya tiga dimensi. Gambar sendiri ya yang lebih bagus ya. Ini ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Ini dalam. Nah, ini disebut sebagai jisim. Jadi jisim itu adalah yang punya potensi untuk dibagi menjadi tiga dimensi. Itu disebut sebagai jisim. Jisim mutlak. Oke. Namun perlu saya katakan, ini ada catatan-catatan yang penting, catatan yang sangat penting. Ini ada pertama gambar-gambar yang saya di sini adalah hanya pendekatan saja. Jadi setiap yang disebut sebagai jisim itu bisa dibagi ke tiga arah. Punya potensi, walaupun sebenarnya faktanya dia nggak bisa dibagi lagi karena terlalu keras atau apapun itu. Karena sebenarnya kalau ini, karena tadi jisim itu adalah terdiri dari minimal dua jauhar, nanti ada keterangannya, minimal dari dua jauhar, dua jauhar yang tersusun menjadi dua, bersanding menjadi dua jauhar itu sudah jisim, walaupun tidak dalam tiga arah. Jadi ini lebih umum. Kata-kata jisim di sini adalah maksudnya adalah jauhar atau jisim tapi dalam pengertian yang lain. Dalam pengertian yang lebih general. Kemudian gini,
Walaupun Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu sepakat bahwasanya jisim itu adalah jauhar yang masih bisa dibagi lagi. Kemudian yang nggak bisa dibagi lagi adalah jauhar fard. Namun mereka berbeda pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwasanya ketika jisim itu bisa menerima pembagian di satu arah, itu disebut sebagai khot, garis. Kalau dua arah disebut sebagai satoh atau hamparan. Kalau tiga arah disebut sebagai jisim, ya, atau tiga dimensi lah. Nah, mereka Mu'tazilah meyakini bahwasanya baik itu khot, baik itu satoh atau baik itu jisim, itu kesemuanya adalah satoh jauhari, satoh yang terbuat dari jauhar. Jadi ada jauhar, 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 jauhar yang nyata. Ini adalah khot ini khot jauhari. Kalau ini adalah satoh jauhari, kalau ini jisim jauhari. Asy'ariyah tidak meyakini demikian. Asy'ariyah tidak meyakini demikian. Asy'ariyah hanya meyakini bahwasanya benda di alam semesta terdiri dari jauhar fard yang tersusun. Kemudian susunannya itu membentuk jisim. Minimal tersusun menjadi dua. Lalu apa yang disebut sebagai khot atau baris atau hamparan atau jisim itu mereka menyebutnya hanya amr i'tibari saja. Amr i'tibari saja. Jadi perbedaan Mu'tazilah dan Asy'ariyah di sini, Mu'tazilah meyakini ada khotun jauhari, meyakini ada satoh jauhari, kemudian juga meyakini ada jisim jauhari. Beda dengan jisim tobi. Jisim tobi itu benda-benda yang kita lihat itu. Itu nggak ada perselisihan para ulama. Tapi mereka meyakini ada yang jisim jauhari ini. Nah, nanti di pembahasan dalam kategori arad, yaitu kategori al-kamul muttasil, di dalam bab berikutnya, kamul muttasil atau apa itu, kuantitas yang bersambung, itu mereka meyakini, para falasifah meyakini bahwasanya kamun muttasil itu diantaranya adalah miqdar. Miqdar itu ukuran. Miqdar itu ukuran. Ukuran itu terbagi menjadi dua. Yaitu terbagi menjadi tiga, maaf. Yaitu khot, kemudian satah, kemudian jismun taklimi. Ini menurut falasifah itu sebagai khot juga. Ini juga satah, ini juga jism, tapi mereka nyebutnya sebagai jismun taklimi. Namun bentuknya ini bukan jauhar, tapi sebagai arad saja. Artinya arad, dia itu wujud fil kharis, tapi dia nempel kepada jauhar. Bedanya Mu'tazilah dengan falasifah adalah Mu'tazilah tidak meyakini khot yang arad atau kam yang merupakan kuantitasnya itu adalah ada baris, ada lembaran, ada jisim. Tapi mereka meyakini adalah khot jauhari, satah jauhari, dan jisim jauhari. Beda dengan falasifah. Falasifah meyakini bahwasanya apa yang disebut sebagai khot ini adalah aradi. Arad, dia kam. Dia maujud fil kharij karena nempel kepada jisim. Jadi nempel kepada jisim ini. Jadi ini mereka meyakini sebagai khot. Tapi aradi, ini lembaran ini disebut sebagai satah, tapi satah yang aradi atau dia kam yang merupakan satah. Kemudian kalau seperti ini disebut sebagai jismun ta'limi. Jismun ta'limi. Jadi jismun ta'limi, satah dan khot itu menurut falasifah itu adalah arad, bukan termasuk jauhar, tapi arad. Oke. Nanti dulu. Pelan-pelan.
Oke, jelas ya. Coba dilihat di catatan di situ. Di catatan nomor 3, ai khotton jauharian indal mu'tazilah. Artinya khot jauhari, khot yang merupakan jauhar. Menurut Mu'tazilah, muqabilun lil khottil arodi. Lawan dari khot yang arodi, yaitu khot yang merupakan arod. Arod yang merupakan kam yang mutasil. Menurut falasifah. Artinya apa? Mu'tazilah meyakini ada khot jauhari, ya kan ya. Sedangkan falasifah meyakini khot itu arodi. Asy'ariyah tidak meyakini khot jauhari, juga tidak meyakini khot arodi. Itu semuanya ada amr i'tibari saja menurut Asy'ariyah. Kemudian yang nomor 4, wa yusamma sathan, ai sathan jauhariyan indal mu'tazilah. Sathah atau hamparan jauhari menurut Mu'tazilah. Muqabilun li sathil aradi indal falasifah. Lawan dari sathah yang arad, yang merupakan kamun mutasil menurut falasifah. Jelas ya? Kemudian au salasin wa yusamma jisman mutlaqon, atau yang ketiga disebut sebagai jisim secara mutlak. Di sini ada catatan, tambihun, catatan, peringatan. I'lam annal asy'ariyata minal mutakallimina, bahwasanya asy'ariyah dari kalangan mutakallimin la yaquluna bil khatti aw sath. Mereka tidak meyakini adanya khat, juga tidak meyakini adanya sath. Lal jauhariyin kama yaqulul mu'tazilah, tidak khot satah yang jauhari sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah, juga tidak meyakini adanya khot dan satah yang arodiyaini walal arodiyaini kama yaqulul falasifah. Mereka meyakini bahwasanya apa yang disebut sebagai khot dan juga satah itu hanya amr i'tibari. Yang ada di alam semesta itu adalah jauhar farad dan jisim, itu saja. Jisim yang tabi'i. Adapun khot, adapun satah, adapun jismun ta'limi itu umur i'tibariyah menurut Asy'ariyah. Wa alam aidon, ketahuilah juga anna qaulal mu'tazilati, bahwasanya pendapat Mu'tazilah bil khatti wasathi al jauhariyaini, pendapat Mu'tazilah yang meyakini adanya khat dan satah yang jauhari, la yunafi ingkarahum, tidaklah menafikan pengingkaran mereka lil miqdar, terhadap ukuran. Ukuran maksudnya ukuran kam. Al munqasim ila khattin wa sathin wa jismin ta'limi. Yang terbagi, miqdar itu terbagi menjadi 3, yaitu khat baris, atau satah lembaran, atau jismun ta'limi atau kubus. Alladzi yaqulu bihi al falasifah, yang dikatakan oleh falasifah. Artinya gini, baik itu Mu'tazilah, baik itu Asy'ariyah, dan baik itu falasifah, mereka ketiganya tidak sepakat dalam hal ini. Mu'tazilah meyakini adanya khot, tapi khot yang diyakini oleh Mu'tazilah beda dengan khot yang diyakini oleh falasifah. Mu'tazilah juga meyakini adanya satah, tapi satah yang diyakini oleh Mu'tazilah beda dengan satah yang diyakini oleh falasifah. Dan juga Mu'tazilah dan Asy'ariyah juga tidak meyakini adanya jismun ta'limi. Jismun ta'limi itu ada tapi sebagai umur i'tibariyah, bukan sebagai arad. Bukan sebagai arad. Paham enggak? Karena arad dan jauhar itu maujud fil kharij. Maujudun fil kharij. Sedangkan yang disebut sebagai khotah, satah, dan jismun ta'limi, yang arodi atau yang arodi itu menurut Asy'ariyah disebut sebagai umur i'tibariyah. Hanya sudut pandang saja. Wujud fil kharij enggak ada sebenarnya. Jelas ya? Baik, kita kembali lagi. Wa alaihi, dan karena ini, atas dasar pembagian jisim itu menjadi khotah, satah, dan jismun mutlakon, jisim mutlak, maka fa'aqallu ma yatarakkabu minhul jismu, maka minimal unsur
yang jisim itu tersusun darinya. Artinya unsur yang perlu dipenuhi jisim itu minimal 2 bagian. Juz'ani, yang minimal unsur yang ada pada jisim menurut Mu'tazilah dan juga menurut Asy'ariyah adalah juz'an. Menurut Asy'ariyah ini. Ini menurut Asy'ariyah. Sedang menurut Asy'ariyah itu jisim itu minimal terdiri dari 2 bagian. Kajauharaini fardaini, sebagai 2 jauhar fard yang indhamma ahaduhuma ilal akhar, yang salah satunya itu bergabung. Maksudnya bergabung itu bukan menyatu, enggak, tapi dia berjajar, berdampingan, salah satunya kepada yang lain, ya kan? Jadi ini berjajar. 2 bagian ini sudah disebut sebagai jisim menurut Asy'ariyah. Disebut sebagai jisim menurut Asy'ariyah. Jadi jisim enggak harus 3. Minimal 2 udah cukup. 2 jauhar fard dijajar itu udah membentuk jisim. Coba dilihat catatannya di situ. Huna mas'alatun. Di sini ada sebuah pembahasan. Fi aqalli ma yatarakkabu minhul jismu 'indal mutakallimin. Pembahasan terkait unsur minimal yang harus ada pada jisim menurut mutakalimin. Ini perbedaan pendapat. Antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu berbeda pendapat. Ikhtalafal mutakallimuna fi aqalli ma yatarakkabu minhul jism. Mutakalimin berbeda pendapat mengenai unsur minimal yang menjadi penyusun jisim. Di mana jisim itu tersusun darinya minimal. Fa'indal Asy'ariyah, dan menurut Asy'ariyah, maka menurut Asy'ariyah aqalluhu juz'an, minimal itu 2 bagian. Fa'idha dhamma, itu bukan fa'idan, fa'idha, dan fa'idha in dhamma jauharun fardul li akhar, jika satu jauhar berjajar kepada jauhar yang lain, hasala min majmu'ihima jismun, maka terjadi dari perkumpulan keduanya ini sebuah jisim. Wa huwa qabilun lil qismati fi jihatin wahidah. Maka jisim ini bisa menerima pembagian di satu arah saja karena 2 jauhar saja. Kalau 2 jauhar berarti dia hanya satu arah. Nah, ini disebut sebagai khot menurut Mu'tazilah, tapi ini bukan Mu'tazilah, ini Asy'ariyah. Asy'ariyah enggak meyakini adalah khot. Khot itu adalah atau baris, garis itu hanya sekedar umur itibari. Yang hakikatnya hanya ada 2 jauhar yang berjajar berdampingan, itu saja. Membentuk sebagai garis itu hanya khidaatul ain. Jadi tipuan mata saja karena mata kita tidak berhasil menangkap bendanya karena saking kecilnya. Jadi tadi kan definisi jisim adalah yang bisa menerima pembagian, dibagi. Pokoknya bisa dibagi. Baik itu dibagi satu arah, 2 arah, 3 arah, pokoknya sudah bisa dibagi, itu sebagai jisim. Wa'in dan Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah, wa'in dan fattafaku, mereka sepakat. Wakhtalafu, dan juga mereka berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapat dengan Asy'ariyah sekaligus sepakat. Famahallut tifaqihim, posisi persamaan mereka, posisi kesepakatan mereka dengan Asy'ariyah adalah annal jisma indahum wa tawilul aridul amiq. Jisim menurut Mu'tazilah itu adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Maksudnya begini. Bahwasanya jisim ketika dia memiliki 3 dimensi, berarti menurut Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu sah disebut sebagai jisim. Namun kalau satu arah saja, membentuk khot saja, itu
Asy'ariyah itu sudah menyebutnya sebagai jisim, sedangkan Mu'tazilah tidak menyebutnya sebagai jisim. Karena dia harus membentuk ada panjang, ada lebar, dan ada dalam. Ya. Mengapa mereka meyakini? Nah, ini terkait dengan keyakinan mereka selanjutnya. Nah, saya bacakan dulu. Wa mahallu ikhtilafihim, tempat perbedaan pendapat mereka dengan Asy'ariyah, annahum ikhtalafu fi aqalli ma yatarakkabu minhu al-jismu. Mereka berbeda pendapat terkait ya, mereka berbeda pendapat gini, maksudnya gini. Tadi keliru saya terangin maksudnya menurut Mu'tazilah mereka di kalangan Mu'tazilah itu mereka bersepakat sekaligus berbeda pendapat. Bersepakat di antara mereka maksudnya. Jadi bukan bersepakat dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah tadi kan dalam satu arah saja bisa dibagi, itu disebut sebagai khot, yang menurut Mu'tazilah itu sudah sebagai jisim. Ya, itu disebut sebagai jisim. Sedangkan Mu'tazilah tidak. Jisim itu harus bisa dibagi menjadi tiga atau tiga arah, tiga dimensi. Nah, di antara kalangan Mu'tazilah itu sepakat bahwasanya jisim menurut mereka itu adalah yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Itu di kalangan mereka. Artinya harus tiga dimensi. Harus tiga dimensi. Tapi mereka berbeda pendapat. Wa mahallu ikhtilafihim, dan tempat perbedaan pendapat di kalangan Mu'tazilah itu apa? Annahum ikhtalafu fi aqalli ma yatarakkabu minhu al-jismu. Berbeda pendapat terkait unsur minimal yang menjadi penyusun jisim. Jisim itu minimal tersusun dari berapa bagian? Fakila salah satu ajza. Ada pendapat yang mengatakan salah satu ajza. Tiga bagian. Jadi tersusun dari jauhar farad tiga. Minimal ada jauhar farad tiga. Wakila sitatun. Pendapat yang lain mengatakan harus 6. Wakila samaniyatun. Pendapat yang lain ada mengatakan 8. Harus tersusun dari 8 jauhar. Wakila ghairu dzalika. Wa sayatika mazidu bayanin inda kalamil musannifi fi alal khilafi fil jismi tabi'i bainal mutakallimina wal mu'tazilati wal falasifa. Maka akan hadir penjelasan tambahan ketika pengarang menjelaskan terkait perbedaan pendapat dalam hal jisim tabi'i, jisim yang natural yang bisa kita pegang ini, antara mutakalimin, mu'tazilah, mutakalimin asy'ariyah, mu'tazilah, dan falasifah. Oke. Jadi gini, Asy'ariyah atau Mu'tazilah meyakini atau mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat terkait minimal berapa bagian jauhar farad yang perlu untuk berjajar sehingga membentuk jisim. Pendapat pertama mereka mengatakan 3. Mengapa 3? Karena gini, karena kan mereka sepakat bahwasanya jisim itu adalah at-tawilul aridul amik, panjang, lebar, dan dalam kan. Karena gitu maka harusnya ada 3 bagian. Salah satunya menjadi panjang, salah satunya menjadi lebar, salah satunya menjadi dalam. Tahu nggak? Ini 3. Ada pendapat mengatakan 6. Mengapa 6? Karena kalau satu bagian saja dia tidak membentuk panjang atau membentuk lebar. Harusnya 2. Harusnya masing-masing 2. Ini 2. Terus ini 2 juga. 2. Kemudian ini 2 juga. Dalamnya kayak gini. Bentar. Pendapat ini 1, 2, 3. Nah, 6. Ada yang mengatakan 8. Pokoknya seperti itu.
Jadi harus tersusun dari situ. Jelas ya? Itu menurut Mu'tazilah. Nah, jadi itu mutakalimin antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah berbeda pendapat. Kemudian kita melangkah kepada apa yang diyakini oleh para filsuf. Wa qassamahu al-hukama'u. Dan para filsuf membagi jauhar ila khamsatin kepada 5 macam. Ingat, pembagian kepada 5 ini karena mereka meyakini adanya hayula dan mereka meyakini adanya suro dan menafikan adanya bagian yang tidak bisa dibagi lagi seperti yang dijelaskan tadi. Makanya pembagiannya harus ada 5. Kalau mereka mengatakan li'annahu karena jauhar ingkana mahallan li jauharin akhor, jika jauhar itu adalah tempat bagi jauhar yang lain, fahuwa al-hayulah, maka itu disebut sebagai hayulah. Kemungkinan pertama, au halan fi jauharin akhor, atau jauhar itu menempati, halan ada tasdidnya, halan menempati jauhar yang lain, maka fahuwa as-surah bikismaiha, maka itu adalah surah dengan dua jenisnya, yaitu surah jismiyah dan surah nau'iyah. Surah jismiyah itu maksudnya adalah ketersambungan, al-ittisal itu sendiri. Surah nau'iyah itu adalah faktor yang menentukan membentuk benda itu bisa beda dengan benda yang lain, benda satu beda dengan benda yang lain. Berarti jauhar yang pertama menurut falasifah itu adalah disebut sebagai hayula. Jauhar yang kedua disebut sebagai surah. Au murakkaban minhuma. Jauhar yang tersusun dari hayula dan surah, fahuwa al-jismu. Itu disebut sebagai jisim. Disebut sebagai jauhar yang jisim. Makanya kadang jauhar ya jisim ya jauhar, kadang-kadang seperti itu. Fahuwa murakkabun minal hayula was surah. Maka jisim itu menurut falasifah itu tersusun dari satu hayulah wasuratain, 2 surah, yaitu surah jismiyah, yaitu ketersambungan itu sendiri, dan surah nau'iyah, yaitu faktor surah yang membentuk benda itu berbeda dengan bentuk yang lain. Jelas ya? Itu udah 3 berarti. Wa illam yakun kadzalik, dan jika tidak demikian, artinya jika tidaklah tersusun, tidaklah demikian, maksudnya bukan merupakan tempat bagi jauhar yang lain, bukan jauhar yang menempati pada jauhar yang lain, juga bukan jauhar yang tersusun dari jauhar sebagai tempat dan jauhar sebagai yang menempati. Artinya 3 kemungkinan, tidak semuanya. Maka ada kalanya disebut sebagai nafas, ada kalanya disebut sebagai akal. Wa illam yakun kadzalik, dan jika bukan merupakan hayulah, juga bukan merupakan surah, juga bukan merupakan jisim, fa imma an yata'allaqa bi ghairihi. Ada kalanya jauhar ini terkait bi ghairihi, terkait ya, bukan menempati, tapi terkait doang. Dia terkait dengan yang lainnya, artinya dengan jisim. Maksudnya dengan jisim. Ta'alluqa tasarrufin, dengan keterikatan untuk menyetir. Tasarruf itu menggerakkan, menyetir. Wa tadbir, dan mengarahkan. Wa huwa an-nafsu, itu disebut sebagai jiwa. Jadi jiwa menurut falasifah itu ya jauhar, tapi jauhar yang ya ta'allaqu bil ajsami ta'alluqa tadbir wa tasarruf.
Ini pendapat falasifah. Au ta'alluq ta'thir, atau itu berarti yang keempat. Yang kelima, au ta'alluq ta'thir, atau jauhar yang terikat, terkait dengan jisim, namun dengan keterikatan yang mempengaruhi. Tadi menggerakkan doang, tapi ini mempengaruhi. Wahwa al-aqlu, yaitu akal. Itu disebut sebagai akal. Ta'alluq ta'thir. Di antara, kemudian ada tambahan di sini. Di antara mutakalimin itu juga ada yang punya pendapat mirip dengan pendapatnya falasifah, yaitu pendapatnya Imam Al-Ghazali dan mayoritas ulama sufi. Dan setelah Imam Ghazali mengatakan pendapat ini, banyak dari ulama Asy'ariyah mengikuti pendapatnya Al-Ghazali terkait dengan bahwasanya jiwa itu disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah jauhar. Dia mujarrad. Dia bukan jauhar yang seperti jismen tobi'i yang kita pegang, itu enggak. Dia mujarrad anil madah. Dia itu tidak terikat dengan materi, tapi dia terkait dengan fisik kita, jisim kita. Ta'alluqa tasarruf wa tadbir. Namun perbedaannya dengan falasifah adalah itu disebut sebagai jiwa. Perbedaannya dengan falasifah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya jiwa dan akal, dan juga ada lagi yang namanya an-nafsu, al-aqlu, kemudian al-qalbu, kemudian satu lagi ada 4 istilah itu, an-nafsu, wal aqlu, wal qalbu, sama satu lagi apa lupa saya. Bukan Fuad. Fuad itu nama lain atau bagian divisi di dalam hati. Ar-ruh. Nah, Imam Ghazali mengatakan 4 istilah ini sebenarnya sama, tapi beda dalam fungsi. Kalau dia berfungsi untuk mengatur, menggerakkan tubuh, itu disebut sebagai akal. Kalau berfungsi sebagai pondasi dari seluruh bagian tubuh, disebut sebagai ruh. Kalau dia kadang disebut sebagai hati, kadang disebut sebagai ruh. Itu semuanya sama, mirip-mirip lah, ada perbedaan. Semuanya disebut sebagai latifah rabbaniyah. Dia jauhar mujarrad. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwasanya jauhar mujarrad ini yang menerima ilmu, dia menggerakkan dan dia abadi. Dia tidak qadim tapi dia hadis, tapi dia abadi. Dia kekal, yaitu nafsu, al-aqlu, kemudian al-qalbu, dan satunya lagi adalah ar-ruh. Itu sama. Hanya beda divisi. Kalau divisinya terkait dengan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan, itu disebut sebagai akal. Divisi yang terkait dengan menyimpan sifat buruk dan sifat baik, itu disebut sebagai hati. Kemudian yang terkait dengan keseluruhannya itu disebut sebagai ruh dan jiwa. Ruh atau jiwa. Oke, jadi itu perbedaan pendapatnya. Coba dilihat di catatan yang saya fotokan itu. Saya ingin menjelaskan sedikit terkait di nomor yang kedua. I'lam anna lafdzul jismi, ketahuilah bahwasanya lafaz jisim yutlaku bil istirakil lafzi, digunakan untuk menyebut secara mustarok lafzi. Mustarok lafzi itu adalah satu lafaz memiliki 2 makna sekaligus. Ala makna ya ini, kepada 2 makna, indal jumhuri minal hukama'i wal mutakallimin. Disebut untuk menyebut 2 makna menurut mayoritas filsuf dan mutakalimin. Pertama, ahaduhuma yusamma jisman tabi'iyyan. Yang pertama disebut sebagai jisman tapi tabi'i. Tabi'i, natural, alam. Wa huwal jauharul qabilu lil ab'adi thalathati al mutaqati'a ala zawaya qaimah. Yaitu jauhar yang bisa menerima dimensi, bisa menerima ab'ad, bisa menerima imtidad,
Ab'ad itu imtidad, perpanjangan. Tiga yang saling memotong ala zawaya qaimah. Pada apa itu? Pada sudut yang lurus. Saya terangkan sedikit ini. Ini keterangan penting sekali. Nanti akan saya ulangi juga di penjelasan terkait ini. Jadi yang disebut sebagai jisim itu adalah al-qabil lil ab'adis salasa al-mutaqati'a ala zawaya qaimah. Ini zawaya. Sebenarnya gini. Bentar. Taruhlah sini gini. Nah, ini kan sebenarnya kan taruhlah ini. Jadi jauhar yang menerima ab'ad. Ab'ad itu adalah imtidad. Imtidad itu adalah perpanjangan. Ini jauhar farad. Ini jauhar farad. Jauhar farad. Ditarik. Ini namanya ab'ad. Kalau ab'adnya itu adalah satu arah, itu disebut sebagai khot. Kalau dua arah, itu disebut sebagai satah tadi. Kalau tiga arah, yaitu lebar, panjang, dan dalam, itu disebut sebagai jismun. Jismun taklimi. Nah, itu ab'ad. Jisim tobi'i adalah jauhar yang bisa menerima tiga dimensi. Ab'ad thalatha. Al-mutaqati'ah ala zawaya qaimah. Al-mutaqati'ah itu gini maksudnya. Dia saling memotong tiga. Kalau kita tarik itu kan sebenarnya bagian di sini itu kan bagian di sini. Coba lihat di sini. Bagian di sini. Ini kan tiga. Ini memotong sini, kemudian panjang ini memotong lebar, juga memotong tinggi, ya kan ya? Nah, seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, setiap jisim yang disebut sebagai jisim tobi itu selalu bisa dibagi menjadi seperti ini. Bisa kita potong secara akal, bahwasanya itu potong seperti itu. Tiga dimensi al-mutaqati'ah ala zawaya qaimah. Zawaya qaimah itu adalah ini. Baris apa sudut yang lurus. Zawaya qaimah, sudut yang lurus. Ini kan lurus. Lurus. Ini lurus. Di mana bagiannya ini 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Membentuk seluruhnya berarti berapa ini? 190, 90, 90. Berarti oh ini kan 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat kan. Berarti berapa ini? 360 derajat. Zawaya qaimah adalah sudut yang lurus. Kalau nggak lurus, kan gini, ada yang kayak gini. Ini kan lurus. Artinya ini lebar ini sama dengan lebar yang di sini, sama dengan lebar yang di sini, sama dengan lebar di sini, ya kan ya? Ada yang nggak lurus. Yang nggak lurus maksudnya itu zawaya yang gini. Oh maaf. Dia seperti ini. Nah ini kan ini sama ini kan beda. Ini taruhlah ini 60 derajat, ini 30 derajat. Ya kan ya? Jadi setiap yang disebut sebagai jisim itu pasti kita bisa perkirakan secara rasional itu bisa dibagi menjadi dia bisa menerima tiga dimensi tadi. Paham ya? Seperti itu.
Summiya bidzalika li'annahu yub'atsu anhu fil ilmi tabi'i. Jismun tabi'i disebut sebagai jismun tabi'i, disebut demikian karena itu yang dibahas dalam ilmu natural, ilmu tabi'iyat. Mansuban ila tabi'ah, yang dinisbatkan pada tabi'ah. Allati hiya mabda'ul athar. Tabi'ah itu alam semesta. Alam, tabiat natural. Allati hiya mabda'ul athar, di mana tabiat itu mabda'ul athar, tempat munculnya efek. Maksudnya tempat munculnya efek itu kalau dia tabiahnya itu adalah air, dia punya efek. Efeknya apa? Menyegarkan. Kalau api membakar. Kalau tanah dia punya sifat seperti itu, kalau udara seperti itu. Itu disebut sebagai mabda'ul athar. Karena ada benda atau bentuk yang dia bukan mabda'ul athar. Dia tidak memiliki efek. Apa itu? Yaitu surah yang ada dalam otak kita. Misalnya kita melihat botol di depan ini. Kemudian botol itu berarti sudah masuk ke gambar kita, kemudian kita memejamkan mata. Kan ada gambarnya, botol persis. Nah, botolnya ini kan tidak memberikan efek yang fil kharij kan? Karena misalnya kita bisa melihat ini, ternyata botol ini lebih panjang daripada kepala saya. Ya kan ya? Apakah botol ini masuk kepada kepala saya? Kan tidak. Ya, yang mabda'ul athar ini botol di luar ini. Tapi kalau di sini itu adalah surah diniyah. Dia laisa mabda'an lil athar. Dia bukan tempat munculnya efek-efek natural. Tahu nggak? Itu surah diniyah. Gambar di dalam otak. Gambar di dalam otak. Wasanihima, yang kedua, jismin yang juga disebut sebagai jisim. Kadang ketika mereka menyebut jisim, kadangkala maknanya adalah jisim tabi'i. Kadangkala maknanya adalah jismun taklimi. Wasanihima yusamma jisman taklimiyan. Yang kedua disebut sebagai jismun taklimi. Disebut sebagai jismun taklimi. Apa jismun taklimi? Itu adalah salah satu bagian dari arat yang kam. Kuantitas wahual kamul muttasilus sari fil jismi tabi, yaitu kam, yaitu kuantitas yang bersambung, yang berada fil jismi tabi, yang mengalir pada jismi tabi, wal qaim bi, dan menempatinya. Fal jismu ta'limi huwa nafsul ab'ad. Jismun ta'limi itu adalah dimensi itu sendiri. Dimensi itu maksudnya perpanjangan dari beberapa titik ditarik ketika nukto ini, ketika titik ini ditarik menjadi ke satu arah, kedua arah menjadi satu, ketiga arah menjadi jismun. Nah, itu jismun taklim itu. Karena itu ketika jauhar itu ditarik menjadi satu arah, itu disebut sebagai khot. Ketika menjadi dua arah disebut sebagai satah. Ketika tiga arah disebut sebagai jismun taklimi. Nah, jismun taklimi itu adalah abadus salasah. Dimensi, tiga dimensi itu, yaitu panjang, lebar, dan dalam itu sendiri. Min ghairi iltifatin ila syai'in minal mawadi wa awaliha. Tanpa melihat materi dan keadaannya. Karena dia adalah arat. Arat saja, bukan jauhar. Jadi dalam bayangan falasifah, itu ada jismun taklimi yang dia menempati pada sebuah jauhar. Summiya bidzalik wa summiya bidzalik, disebut sebagai jismun taklimi. Mengapa ada takliminya? Bentuknya seperti kubus itu tadi. Idh yubhatsu anhu fil ulumi ta'limiyah ay riyadhiyah. Karena dibahas di dalam ilmu pembelajaran. Maksudnya ilmu matematika di sini. Ilmu matematika atau ilmu riyadhiyah di dalam filsuf Yunani itu maksudnya adalah ilmu teknik sekaligus ilmu matematika. Itu keduanya. Terbagi. Ilmu riyadhiyah dibagi menjadi dua, yaitu ilmu handasa dan ilmu hisab. Ilmu teknik dan juga ilmu matematika. Al-bahitha an ahwalil kammi al-muttasil wal munfasil. Di mana ilmu riyadhiyah itu membahas tentang keadaan arat atau kuantitas yang sambung dan kuantitas yang tidak tersambung. Kuantitas yang nyambung itu adalah al-miqdar, al-khattu, was-sadhu, wal jismu ta'limi, sekaligus was zaman. Jadi ada 4. Jadi al-kam, kuantitas yang bersambung itu ada 4, yaitu khot, satah, jismun taklimi, dan zaman, waktu.
Sedangkan al-kammu al-munfasil, kuantitas yang tidak bersambung itu disebut sebagai al-adad, bilangan. Ya. Waqad yutlaqul jismu fil hikmatil muta'aliyah 'alal jismid dahri. Nah, terkadang jism juga disebut di dalam filsafatnya Mula Sodro itu disebut sebagai jismun dahri. Digunakan untuk menyebut jismun dahri. Oke. Berarti itu saja. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang bertanya. Dalam ilmu makulat ini untuk pemula ya dipahami istilah-istilahnya saja, dipahami istilah, argumentasinya nanti masih lama itu. Argumentasinya nanti masih lama. Oke. Maksud hukama itu ahli filsuf, iya, filsuf Yunani. Filsuf Yunani dan ulama yang terpengaruh dengan beliau. Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, itu hukama di sini. Kalau pemikiran Mu'tazilah sekarang itu menjadi aliran apa, Gus? Sebenarnya Syiah. Yang mewakili atau yang menyerap keilmuan Mu'tazilah di zaman kontemporer sekarang itu Syiah sebenarnya. Ada sejarahnya dulu. Soalnya ketika ganti dinasti di zaman Abbasiyah, awalnya Mu'tazilah berkuasa, kemudian beralih ketika zamannya siapa itu? Al-Mu'tasim atau Al-Mutawakkil. Itu kan mereka pada dipecati. Orang-orang Mu'tazilah itu pada dipecat. Diganti orang-orang Sunni. Maka Mu'tazilah berpindah dari daerah Baghdad sana, berpindah ke daerah Dailam. Karena gubernur Dailam itu orang Syiah. Maka ilmuwan-ilmuwan Mu'tazilah itu banyak yang masuk ke daerah Dailam. Kemudian daerah Dailam itu menjadi cikal bakal dinasti Safawiyin. Dinasti Safawiyin ini dinasti Safawiyin yang nantinya membentuk negara Iran sekarang. Makanya kalau kita baca buku-buku Syiah, buku-buku Syiah di generasi mutakhirin itu ya akidahnya ya Mu'tazilah ditambah imamah. Akidahnya Mu'tazilah kemudian pada bagian imamahnya itu mereka khas Syiah. Jadi Syiah itu menjadi bermutasi, semacam bermutasi. Bermutasi dengan Mu'tazilah menjadi akidah demikian. Makanya kalau kita di Iran itu pelajaran-pelajaran tentang filsafat itu sangat sangat kental. Itu karakternya Mu'tazilah seperti itu. Kalau yang Mu'tazilah murni ya nyaris nggak ada kelompok besar. Mungkin 1-2 orang ngaku sebagai Mu'tazilah, tapi belum tentu dia pakar Mu'tazilah atau benar-benar mewakili Mu'tazilah. Ya, saya Salim pun menyebut hal yang sama. Memang itu secara sejarah. Jadi Syiah sekarang, jadi Syiah itu mengalami beberapa periode. Syiah yang awal itu cenderung Hasawiyah, cenderung Mujasimah. Seperti Hisham Ibnul Hakam. Hisham Ibnul Hakam itu kan Hasawi atau Mujasimah. Yang pendapat-pendapatnya itu banyak diambil oleh Ibnu Taimiyah dalam takrir akidahnya. Namun generasi mutakhirin, pendapat-pendapatnya Mu'tazilah itu banyak sekali diserap oleh Syiah. Jadi Syiah itu sebuah sekte di dalam Islam yang banyak sekali menyerap akidah sekte-sekte yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya akidah Syiah itu dibangun dari unsur politik. Dia muncul karena politik. Dia muncul karena politik. Tidak sepakat atau tidak sepakat dengan
dinasti Umayyah yang memusuhi Ahlul Bait, kemudian ketidaksukaannya ini diteorikan, dijadikan akidah, dijadikan ideologi, membentuk sekte tersendiri menjadi Syiah. Jadi politik yang membentuk menjadi ideologi itu pernah kejadian di zaman dahulu, yaitu menjadi kelompok Syiah. Karena itu ketika di abad-abad setelahnya, ketika dia punya kepentingan politik bertemu dan bekerja sama dengan Mu'tazilah, maka dia menjadi bermutasi lagi menjadi akidah Syiah yang bercampur dengan akidah Mu'tazilah. Makanya saya sering kalau baca ini saya sering ngomong ke kawan-kawan, kalau soal politik jangan terlalu kaku, jangan menjadikan politik itu sebagai ideologi. Itu bisa jadi membentuk sekte yang baru lagi karena dulu sempat kejadian. Karena politik itu bisa membentuk orang yang awalnya sebenarnya itu punya kemungkinan benar, kemungkinan salah dijadikan ideologi, maka tidak menerima kemungkinan salah dijadikan akidah. Ya kan ya? Dijadikan akidah sehingga membentuk sekte. Kalau sudah menjadikannya itu sebagai akidah, maka dia menjadi sekte tersendiri. Kalau Salafi Wahabi itu termasuk juga tidak? Enggak. Salafi Wahabi itu kalau dilihat genealogi pemikirannya itu lebih cenderung ke Hasyawiyah dan Mujassimah. Tapi lewat versi Ibnu Taimiyah ya. Lewat versi Ibnu Taimiyah. Kebanyakan demikian. Ya ada Salafi Wahabi yang enggak Ibnu Taimiyah, tapi mereka meyakini dirinya Salafi Wahabi, oke. Tapi itu minoritas. Mayoritas itu mengikuti takrir akidahnya Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah banyak mengambil Hasyawiyah dan juga banyak mengambil Mujassimah. Tokoh Hasyawiyah generasi awal itu Syiah. Hisham Ibnul Hakam dan sebagainya. Meskipun di tubuh Syiah sendiri mereka mengingkari hal ini. Jadi Hisham Ibnul Hakam itu tidak diakui sebagai tokoh Syiah. Jadi terjadi perdebatan di sana. Oke, ada yang bertanya lagi nggak? Silakan. Silakan kalau bertanya. Sampai sini dulu aja, nanti pertemuan berikutnya tentang hukum-hukum jauhar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, ada pertanyaan lagi, bentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun, Gus. Ya. Masih